ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jildahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwal khairul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim fi surati Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka orang seperti itu akan terhitung jihad di jalan Allah sampai dia balik lagi ke rumah. Para jamaah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, niatkan bukan hanya untuk salat Jumat, tapi niatkan kita untuk menuntut ilmu agar kita mendapat pahala jihad di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah mengingat menimbang begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat luas, nikmat yang tidak pernah bertepi. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dihitung oleh angka. Saking luasnya karunia Allah yang kita terima tidak bisa dibalas dengan jasa. Salah satu nikmat yang paling bisa kita rasakan adalah nikmat kita bisa berlebaran, Pak. 6 hari lewat kita telah berlebaran. Mungkin hari Jumat ini masih suasana lebaran. Tidak semua orang bisa berlebaran, Pak. Maka lebaran ini adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri di Jumat ini. Sebulan suntuk, Pak, kita menahan lapar dan haus di siang hari. Belum selesai capeknya ketika ba'da maghrib kita lagi makan, masih kenyang-kenyangnya, Pak, kita dihantam sama sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Boleh kita pulang setelah itu, Pak? Tidak, langsung lagi kita tadarus. Ada yang 1 lembar, ada yang 1 juz, tergantung keimanan dan kekuatan ibadah masing-masing. Malamnya, Pak, tidak selesai kita sholatnya, tidak selesai kita tidurnya, lalu kita harus bangun untuk sahur jam 4. Ada yang bangun lebih awal, ditambah dengan tahajud.
Sebulan suntuk itu terus yang kita lakukan, Pak. Jadi wajar ketika berlebaran itu merupakan nikmat dari Allah yang sangat spesial. Coba kita waktu lebaran, wajah kita semua semeringah. Rambut kita pangkas rapi, gorden di rumah kita turunkan dan kita cuci. Rumah yang jelek kita cat. Mobil motor kita cuci biar mengkilat. Atau kita cat ulang. Di mana-mana kita bersilaturahmi, anak kita dikasihkan uang. Enak kali lah Pak lebaran itu. Siapa yang tidak bisa? Kalau mau tiap hari lebaran kayak gitu lagi. Kemana kita singgah Pak, disediakan makanan. Ada yang masak gulai, ada yang bikin bakso, berbagai macam makanan tersedia di rumah. Cuma ada di bulan lebaran Pak. Bulan lain tidak ada. Paling kalau kita bertamu ke rumah saudara kita disuguhkan air minum, paling kuat jus. Tapi kalau berlebaran Pak, ya Allah, perut rasa mau meletus Bang. Di mana kita bersinggah, di mana kita silaturahmi, disediakan makanan. Nggak ada tuh orang lebaran tuh dendam-dendaman, nggak ada. Senang semua Pak. Kenapa? Karena kita dalam momen silaturahmi. Maka nikmat lebaran ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Tidak semua orang sanggup berlebaran Pak. Karena faktor kerjaan, karena faktor keuangan, karena faktor kesehatan, karena faktor keadaan. Kita alhamdulillah mendapatkan semua itu. Maka tidak ada kalimat yang paling pantas, yang wajib membasahi bibir kita siang ini kecuali kalimat alhamdulillah. Boleh jadi itu kalimat menjadi penyebab kita masih hidup sampai saat ini. Salawat berbahterakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah alaihi salam. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, besarlah Pak maunya harapan kita. Kita mendapatkan syafaat Pak, serius. Kalau mengandalkan amal kita tidak akan sanggup. Berharap kita mendapat syafaat Pak, keringanan dari Rasulullah, itu harapan kita. Kalau sahabat Pak sudah pasti dapat. Orang tiap hari hidup dengan Nabi, apa kata-kata Nabi diikuti, apa perangai Nabi diikuti. Itu sahabat Pak, wajar dapat syafaat. Lah kita ini yang jauh daripada Nabi. Apa yang bisa kita lakukan dengan banyakkan sholawat Pak? Yang lain tidak bisa Pak. Sahabat ada yang rela meninggalkan hartanya, rumahnya demi hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah diintimidasi sama orang-orang kafir, hijrah Pak, tidak bawa apa-apa Pak. Pergi ke Madinah, tangan melompong, kosong melompong, rumah, harta semua tinggal di Mekah. Rela meninggalkan hartanya hanya untuk mempertahankan agamanya. Ada enggak kita yang kayak gitu sekarang? Rela kita tinggalkan harta kita hanya untuk agama. La haula wala quwwata. Jangankan bapak yang beneran khotib aja mikir 2 kali. Serius Pak. Makanya wajar sahabat itu mendapatkan syafaat, dan ketika dia dibangunkan berdiri di belakang Rasulullah. Kalau kita Pak, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang Pak. Ibadah kita tidak seperti sahabat, sedekah kita tidak seperti sahabat, zikir kita tidak seperti sahabat. Yang bisa kita lakukan adalah dengan banyakin sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. Wasiat takwa tidak pernah bosan ataupun alfa khotib utarakan, terutama untuk diri khotib pribadi, terumum untuk kita semua. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa yang dalam artian sebetulnya Pak, yang betul-betul hanya berharap dan takut kepada Allah. Takwa yang lahir dari hari ke hari ibadah yang kita lakukan. Malas kita paksakan, capek kita kerjakan, yang penting ini kewajiban kita lakukan. Perbuatan yang tiap hari kita lakukan seperti ini Pak, menimbulkan sikap yang namanya takwa.
Takwa inilah Pak yang paling bernilai nanti di mata Allah, sebab mengingatkan jamaah untuk bertakwa kepada Allah bagian dari rukun khutbah. Tidak boleh tinggal Pak. Kalau tinggal, sholat Jumatnya tidak sah. Wajib Bapak ngulang lagi sholat zuhur di rumah. Kalau nggak diulang, tanggung dosa sama khotib. Jadi wasiat takwa ini penting Pak. Karena saking pentingnya, itu merupakan nilai yang paling tinggi di mata Allah. Dengan konsep kita jaga iman kita jangan sampai hilang, kita jaga takwa kita jangan sampai berkurang. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang mana ini landasan tema khutbah kita kali ini. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai penduduk suatu negeri, andai suatu kelompok, mereka semuanya beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka akan kami turunkan keberkahan bukan hanya dari langit tapi dari bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka semua kebanyakan mendustakan ayat-ayat kami. Dikasih nikmat seolah-olah tidak nikmat, tidak dihitung-hitung nikmat dari Allah. Yang dihitung adalah kekurangan aja. Fa'aqadnahum bima kanu yakdzibun, maka kami azab mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini Pak, kata kuncinya keberkahan. Berkah kalau datang kalau kita beriman dan bertakwa. Timbul pertanyaan, keberkahan itu seperti apa Ustaz? Dalam sebuah kitab sejarah Al-Mukhtasar, Ibnu Abi Jamrah pernah meriwayatkan Pak, ada sekitar 5 lembar ya, panjang Pak riwayatnya. Judulnya lucu Pak. Yazidul iman fi waqti yaqisul jasad. Iman ketika lagi tinggi di saat tubuh lagi lemah. Biasanya Pak kalau iman tinggi tubuh kuat. Ini iman yang tinggi tubuh yang lemah. Diriwayatkan adalah salah seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah merupakan salah satu sahabat yang betul-betul dicintai oleh Rasulullah. Suatu ketika Salman Al-Farisi ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mendapatkan informasi kalau kota Madinah akan diserang sama kafir Quraisy. Kafir Quraisy beraliansi dengan Yahudi Bani Nadir. Terdeteksi sekitar 10.000 pasukan akan mengelilingi kota Madinah. Kalau dibiarkan ya Rasul, bukan hanya kota Madinah yang rata, nyawa Tuhan pun akan terancam." Kata Rasul, menurut pengalamanmu wahai Khalid bin Walid, menurut pengalaman wahai Salman Al-Farisi, engkau dulu panglima perang, apa yang engkau berikan solusi kepada kami? Kata Rasul, wahai Rasulullah, saya memberikan 2 solusi. Tinggal Rasul lagi memilih. Yang pertama, kita buat tembok yang sangat tinggi. Saking tingginya panah tidak nyampe. Tapi kelemahannya ya Rasul, kalau kita buat tembok yang sangat tinggi, ini memerlukan waktu sekitar sebulan. Ini tembok ini mengelilingi kota Madinah. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua ya Rasul, kita buat parit yang sangat panjang, kurang lebih sekitar 8 kilo mengelilingi kota Madinah. Lebar paritnya 4 meter, dalam paritnya 4 meter, sehingga kuda-kuda tidak bisa melewati kota Madinah, tercemplung dia ke parit. Ini waktunya tidak lama ya Rasul. Kalau kita kerja bakti semua sekitar 7 hari ataupun 6 hari. Wahai Salman Al-Farisi, lakukan yang kedua. Maka dibuatlah parit Pak yang sangat panjang. Maka peperangan ini disebut dengan peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Terbuatlah parit sekitar 8 kilo Pak, di bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Begitu dibuat ke parit, hari ke-6 sahabat sudah pada tepar Pak, kelaparan semuanya. Karena tidak bisa mereka itu keluar dari kota Madinah. Kalau keluar, rata-rata muslim akan makin sedikit, pengerjaan parit makin lama. Jadi tidak bisa keluar memakan apa saja yang ada di Madinah itu Pak.
6 hari sahabat pada tepar di bulan Syawal itu Pak. Semua mengeluh sakit perut dan lemas. Karena Pak, kalau menggali parit di kota Madinah sama kayak di Mekah, kayak di Jazirah Arab, bukan pasir Pak, banyak batu. Banyak peralatan sahabat yang pada tumpul, tangan sahabat yang pada melepuh. Begitu hari ke-6 ngadu sahabat sama Rasul, ya Rasul, aku lapar kali ya Rasul. Dibukanya baju ini, ya Rasul, lihat, ganjal batu 1 buah. Sengaja ku ganjal batu di perutku untuk menghindari rasa lapar. Rasul senyum Pak. Dibuka sama Rasul baju Rasul, nampak sama dia bukan 1 batu Pak, 3 batu mengganjal. Berarti Rasul lebih lapar daripada sahabat, tapi Rasul lebih memilih diam. Kejadian ini Pak dilihat oleh sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Dilihatnya, ya Allah, Rasul kelaparan, pergi dia ke rumah. Ngadu sama istrinya, wahai istriku, ada nggak makanan di rumah? Ada bang, di belakang tuh, ada kambing kacang. Bahasa hadisnya al-ma'idatu syabbah, kambing muda yang kecil. Ada itu bang di belakang. Tepung kita ada bang. Sekarang giling tepung menjadi roti, lalu kau buat gulai kambing. Ini akan kumasak. Oke bang. Wala tastahi fi wajhi Rasulillah. Gini bahasanya. Oke bang, akan kumasakkan, tapi tolong jangan buat mukaku malu di hadapan Rasulullah. Kasarnya gini bang, kambing ini cukup cuma 10 orang. Tolong bilang sama Rasul, jangan rame-rame yang datang. Abang ngerti? Ngerti deh. Silahkan abang pergi. Aku akan masak kambing. Dimasak kambing enak-enak Pak. Sampai di depan Rasulullah dibisik, ya Rasul, aku mau bicara sebentar ya Rasul. Ya Rasul, istriku lagi masak kambing enak kali ya Rasul. Dicampur dengan tepung. Seperti kulit kebab tuh Pak. Begitu dicampur dengan tepung, nanti Rasul pilih sahabat mana yang Rasul cintai, kita sama-sama di rumah makan kari kambing. Rupanya Pak, sahabat ini menyampaikan seperti sama Rasul, Pak, engkau suruh memilih aku, sahabat yang paling kucintai, untuk makan bersamaku. Iya ya Rasul. Naik Rasulullah Pak ke atas batu. Ya masalah khandak, wahai alal khandak, wahai orang penduduk yang membuat parit di khandak. Hari ini kita mendapat undangan dari Jabir bin Abdullah untuk makan kari kambing di rumahnya. Ayo semua sama-sama kita ke rumahnya. Terdeteksi sahabat ada 1000 orang Pak. Yang diundang 10, yang datang 1000. Tepuk jidat Jabir bin Abdullah. Ya Allah, Rasul ini dibilangin 10 kok yang diundang semua. Pak cukup ini enggak. Sampai ke depan rumah, Rasul pun ikut. Datang, Jabir, tolong jangan kau sentuh wajannya, biar aku nanti yang menyentuh duluan. Siap ya Rasul. Begitu sampai di depan Pak, dalam kalimat hadisnya, fabasaqa Rasulullah wa baraka fi. Rasul langsung meludah ke dalam wajannya itu Pak, maka berkah wajannya. Kata Jabir bin Abdullah, wallahi, dia sampai menggunakan kalimat kosong Pak. Demi Allah, wallahi wa innal burmatana lam taghittu kama hiya wa illam ajilana lan tughayyazu kama huwa. Demi Allah aku menyaksikan sendiri, itu kuah gulai menggelegak terus enggak habis-habis, itu tepung roti samin tebal terus enggak tipis-tipis. Keluar enggak habis-habis Pak. 10 masuk keluar, 10 masuk keluar, 10 masuk keluar, sampai 1000 semua kaum muslimin jadi kenyang. Ini apa Pak? Fenomenanya berkah. Berkah itu bukan perihal banyak Pak, tapi perihal cukup rasa di hati. Maka kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Mu'tabar, dia membilang seperti itu. Berkah itu ada 3 syarat. Yang pertama, berkah itu datang dari hati, bukan datang dari apa yang kita miliki. Pertama. Yang kedua, berkah itu semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak manfaatnya. Yang ketiga, tidak ada keberkahan datang dari yang haram. Keberkahan hanya datang dari yang halal. Kalau selama ini umur kita gunakan untuk kebaikan, harta kita gunakan untuk kebaikan, itu tandanya apa yang kita miliki berkah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarratil layali waz zamani talatan katsiran amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hubbak wa hubbak man yuhibbuk wa hubbak amalin yuqarribuna ila hubbik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha katsir yazkurukum wadhkuruhu 'ala kulli ni'ami yazidkum fala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.